Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya, hari Minggu ya, hari Minggu pagi, niat bangun pagi, cari ilmu. Ini mudah-mudahan Allah kasih keberkahannya luar biasa ya buat kita semua ya. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini ibu-ibu kesini mau ngapain sih ibu-ibu? Cari ilmu. Ilmu apa? Coba saya pengen tahu, siapa yang udah nikah? Siapa tahu ada single lillah ya kan? Ada yang nggak yang single yang belum nikah tapi hadir? Ih, Masya Allah. Ada lagi, mana lagi? Dua, cuman dua, tiga. Ada lagi nggak? Empat. Oh ya, atau sudah pernah menikah? Baik, aduh Masya Allah ya. Senang banget hari ini bisa hadir di kajian hari ini. Tentunya kita akan bahas mengenai ilmu parenting ya. Ibu-ibu, seberapa penting sih kita, ibu-ibu dan kakak-kakak ya, ini Masya Allah yang belum nikah udah belajar ilmu parenting. Andaikan waktu bisa diputar, ini kan manusia kan penuh dengan penyesalan ya nggak sih? Andaikan waktu bisa diputar, rasanya saya mau belajar ilmu parenting justru seperti adik-adik yang belum menikah saat ini. Karena jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, bener nggak? Tapi ujiannya setiap hari, bener ya. Nah, tadi baru aja perjalanan ke sini, saya lihat Instagram, ya. Ada satu data lagi yang merisaukan, tapi ini kenyataan. SMP di Kota Kupang. Ini baru tadi pagi nih sambil jalan ke sini. Mereka tuh bikin WhatsApp grup yang isinya anak-anak SMP. Bermula dari circle kecil, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Konten-kontennya apa ibu-ibu? Tentang seputar seksualitas. Itu yang harus kita pahami, bahwa musuh kita sekarang ibu-ibu bukan lagi manusia head to head gini loh. Sekarang tuh adanya di sini. Kalau dulu zaman saya kecil, long time ago gitu ya, yang dibilang anak nakal kan yang tukang main, ya nggak? Maghrib belum di rumah tuh nakal tuh. Laki-laki tatoan, nakal tuh zaman itu. Zaman sekarang juga mudah-mudahan anak kita jangan tatoan ya, laki-laki ya, amin ya. Laki-laki ditindik, nakalnya tuh kelihatan fisik gitu zaman itu. Kalau zaman sekarang, fisiknya bagus-bagus ya nggak ibu-ibu? Oh bagus-bagus, orang anak SD aja sekarang udah tahu skincare. Siapa yang punya anak SD perempuan di sini? Siapa yang udah mulai skincare-nya disaingi mereka? Hah? Jadi artinya kalau penampilan luar, insya Allah mereka bagus-bagus. Tapi ibu tahu nggak apa yang dihancurkan dari sini? Pandangan hidup itu lebih bahaya. Jadi kalau saya ibaratkan, ibu tahu kan bandeng presto, ayam presto, tahu ya? Kan kalau secara tampilan itu bagus ya, betul nggak? Tapi kalau dimakan sampai tulang-tulang habis nggak? Itulah bayangan anak-anak kita kalau kita orang tuanya nggak berubah. Ah, katanya yang datang, duh saya datang kena lagi nih saya gitu ya. Karena gini Bu, saya kebetulan ibu dari 4 orang anak, ya. Anak saya yang pertama udah kuliah nih Bu nih, lagi skripsi. Doain ya ibu-ibu ya. Makasih ya. Anak saya lagi skripsi. Saya enakan diri Bu. Kalau Bu ya, saya ini psikolog sama Allah dititipkan ilmu menter banget Bu, master psikolog. Logikanya kalau secara dunia orang membayangkan pasti saya ngedidik anaknya bagus, betul nggak? Ya. Tapi ternyata Bu, banyaknya ilmu dunia yang kita miliki kalau nggak dikaitkan dengan akidah, hasilnya itu semua sia-sia. Saya sering cerita, saya sering sharing. Ibu-ibu nih kalau lihat saya di depan, kalau lihat mungkin ada
di sosial media konten-konten saya seliweran dari ibu-ibu gitu ya. Saya itu belajar parenting bener-bener tuh 4 tahun belakangan langsung psikologi Islam. Langsung parenting Islam. Kalau saya tarik flashback, berarti itu kan usia anak saya yang pertama 16 tahun. Laki-laki. Sekarang dia udah 21. Kenapa saya waktu itu akhirnya belajar? Karena saya nggak bisa ngomong sama anak laki-laki saya. Jadi kalau saya tanya, kan saya orang Sunda ya Bu, jadi manggil anak saya tuh AA gitu kan. AA mau kemana? Nah, udah makan belum? Dah. AA nanti kuliah mau di mana? Tahu. Anak laki-laki. Ke ibunya aja lihat matanya nggak mau. Hal pertama yang saya rasakan apa? Saya nangis Bu. Karena harusnya saya ada tempat pulang nyaman anak-anak saya, bener gak sih? Lawang 9 bulan di kandungan saya, kok anak-anak kok bisa makin gede malah makin jauh? Berarti ada yang salah dari pola asuh saya. Ternyata itu cara Allah ngejatoin saya, ibaratnya segini nih. Nih sehebat-hebatnya ilmu dunia kamu nih, kalau kamu nggak pakai ilmu agama, mental kamu dibantingkan ke bawah kan? Berarti title saya yang master psikolog gak menjamin saya mampu memegang hati anak saya. Kuncinya itu. Singkat cerita, akhirnya saya belajar. Saya ketemu guru yang Masya Allah luar biasa, salah Ustadz Subhan Bawazir. Nanti makanya ibu-ibu banyaklah bertanya kalau ketemu ahli ilmu ya ibu-ibu ya. Mendingan kita tahu salah di dunia, kita perbaiki Bu, daripada kita nggak mau tahu pertanggungjawabannya di akhirat, itu lebih berat. Alhamdulillah Allah arahkan saya ketemu guru-guru yang Masya Allah langsung membawa saya ke parenting Islam. Apa sih maunya Allah kepada kita sebagai seorang ibu? Itu yang saya nggak pelajari Bu di ilmu dunia. Kan ilmu dia mempelajari perkembangan anak, betul nggak? Bagaimana anak usia ini dikatakan apa? Tapi nggak diajarin tuh apa maunya Allah sama kita supaya anak-anak kita tuh menjadi baik. Nah dari sini akhirnya saya belajar. Ternyata Bu, untuk menjadikan, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu kalau doa mintanya anak jadi apa Bu? Soleh, soleha, udah pasti ya, insya Allah ya. Tapi menurut ibu, kalau doanya minta anak soleh dan soleha, ikhtiarnya kita apa Bu menuju sana? Hah? Mendekatkan pada Allah. Yang mendekatkan siapa Bu? Kita atau anak? Dua-duanya. Tapi pertama kali siapa? Iya. Maka anak bahagia dimulai dari orang tua. Tadi slide-nya, cring. Mana ya slide-nya? Anak bahagia dimulai dari orang tua. Simpelnya, dalam bahasa ilmu psikologi, orang tua adalah role models, betul nggak? Ya, itu ilmu psikologi. Orang tua adalah role models. Tapi dalam bahasa Islamnya, orang tua adalah teladan, betul nggak Bu? Maka kenapa dalam agama Islam dikatakan ibu adalah madrasah, dalam orang bule bilangnya mother language. Kenapa cuma ada mother language? Kenapa nggak father language? Kenapa mother language? Kenapa bahasa ibu? Pernah nggak kepikiran sama kita? Kenapa kalau kita relatein lagi? Kenapa ibumu, ayahmu? Kenapa ayah spesies 1? Padahal pertanggungjawaban akhirat ayah lebih berat daripada ibu. Ayah pemimpin keluarga loh. Tonggak yang membawa ke surga itu salah satunya pemimpinnya ayah. Tapi kenapa kita perempuan dapat privilege Bu? Pernah nggak kepikiran itu? Karena ternyata mother language di sini adalah Bu, kita dikasih privilege sama Allah 9 bulan anak dalam kandungan. Itu kan the best bonding. Ayah tuh nggak bisa merasakan itu. Mother language di sini adalah ibu kita punya kekuatan ngomong dari hati ke hati kepada anak. Itu yang kita nggak lakuin Bu. Maka kenapa dalam ilmu psikologi mengatakan apa? Ibu itu adalah awalan pertama anak belajar empati dan simpati. Nah, jadi kalau anak kita mau baik, ya ibunya harus baik dulu. Kalau anak kita mau jadi orang pintar, ya ibunya pintar juga. Karena kan banyak ya, contoh deh Bu, anak itu kan melihat, mendengar, meniru. 3M tuh Bu, melihat, mendengar, meniru. Jika dia melihat ibunya melakukan, lalu dia mendengar ibunya melakukan, maka anak meniru.
Contoh simpel, ibu-ibu sering nggak ngomong sama anak-anak, jangan main gadget kalau lagi di meja makan. Nah, suka nggak ngomong kayak gitu? Kalau lagi makan jangan main gadget. Tiba-tiba kitanya nggak lama kemudian, 2 hari kemudian main gadget di meja makan. Sehingga anak berasumsi nasihat mama adalah nasihat yang bisa dibantah, karena mama sendiri membantah omongannya sendiri. Jadi itu yang membuat anak gak mengikuti apa yang menjadi keinginan dari orang tua. Karena kita cuma bisa memerintah, kita lupa anak punya fungsi indera perasa, indera melihat yang akan menjadi meniru. Jadi ketika dia tidak melihat orang tuanya melakukan, maka nasihat kita hanya dianggap lalu. Ingat, manusia punya indera, jadi dia melihat, dia mendengar, baru dia meniru. Balik lagi, jika ingin anak soleh dan soleha, ini yang buat saya sedikit agak berkaca-kaca ya. Kita kan berdoa ingin anak kita soleh dan soleha, benar gak sih ibu-ibu? Tapi kalau kitanya nggak soleh-soleha, pantas nggak? Karena mendidik anak soleha itu tentang change your habit, bad habit ke good habit. Karena pola pembiasaan itu bu, pola pembiasaan itu nggak instan. Pola pembiasaan itu gak bisa simsalabim. Bahkan ada satu nasihat dari guru saya yang mungkin insya Allah bisa ibu-ibu pegang ya. Ini menjadi nasihat yang hari itu menjadi titik balik saya. Kapan kita dikatakan sukses menjadi orang tua bu? Pernah kebayang gak itu? Ternyata guru saya ngomongnya apa? Suksesnya kita menjadi orang tua di saat anak-anak kita yang insya Allah nih bu, kita fasilitasin sekolah baik, gizinya baik, pertumbuhannya baik. Insya Allah dengan izin Allah anak-anak kita menjadi orang-orang terbaik di masa depan. Tapi kita dikatakan sukses bukan sampai situ. Suksesnya kita dalam psikologi Islam adalah ketika anak-anak kita yang udah sukses nanti tuh bu, di masa depan 10, 15, 20 tahun mendatang, masih ingat menggelar sejadah 5 waktu, mengangkat tangan, dan di saat kita udah meninggal dunia, anak itu masih mendoakan kita bu, masih mengirim doa buat kita. Disitulah kesuksesan kita sebagai orang tua. Disitu saya nangis, karena selama ini ternyata yang saya kejar, anak saya harus pintar, nilainya harus bagus, dia harus masuk sekolah terbaik, dia harus jadi seseorang. Kita lupa dalam Islam, dunia itu kan sementara, benar nggak? Tapi kenapa dijadiin target akhirnya? Apa yang dunia bikin kita ikutin? Benar nggak? Anak sukses kalau masuk PTN, ibu berlomba-lomba yang anaknya kelas 12 masukin ke tempat les terbaik. Ibu tekan supaya masuk ke sini, ke sini, ke sini. Nggak apa-apa bu, karena Islam itu memang harus yang terbaik. Tapi apakah ketika dia nggak masuk PTN dia gagal bu? Enggak bu, enggak. Dia baru gagal masuk PTN-nya bu. Tapi hidup dia masih berhak untuk sukses. Kenapa kita mau mindset kita dibentuk duniawi banget? Itulah kesalahannya. Ingat bu, ini nasihat bukan dari saya, dari guru saya, tapi nasihat kalimat tadi membuat saya tahu selama ini saya mendidik anak salah arah. Lebih baik kita tahu salah di sini, betul nggak bu? Daripada nanti kita udah meninggal, kita nunggu dia di alam kubur, mana ya doa anak saya kok nggak ada. Wah. Sementara mendidik anak mau sholat, mau zikir, mau doain kita, itulah yang dinamakan pola asuh. Mendidik karakter dengan kebiasaan, kalau bahasa kerennya change your habit and then resistant. Kalau bahasa Islamnya, jadilah teladan dan istiqomah. Nah, ibu mau yang keren pakai bahasa Inggris, apa mau pakai bahasa yang ada di Al-Quran? Kita tuh udah terhah kalau udah Inggris gitu ya bu ya. Padahal agama kita udah duluan. Ya, jadi ingat, kalau kita mau bahagia, anak kita mau bahagia dan selamat, pastikan kita dulu yang berubah. Kecuali Allah memberikan taufik hidayah langsung kepada anak kita. Amin, amin dong bu. Ibu jangan bengong, saya jadi bingung. Ibu bengong tuh antara ingat, ya iya saya salah, apa saya pulang ya, baru mulai aja udah begini. Nih, loh, mas kok nggak berubah mas? Mas boleh dibantu?
Ini slide-nya di laptop berubah tapi di depan tidak berubah. Udah ya. Mas dibantu aja di ini dulu. Oke. Membentuk karakter, Bu. Jadi kalau gitu apa? Sekarang kita langsung aja how-nya ya, Ibu-ibu ya. Kalau gitu gimana caranya? Yang pertama membentuk karakter. Banyak orang tua fokus pada pencapaian akademis dan materi anak, tapi kita lupa bahwa aspek penting itu adalah basic agama, bahagianya anak, dan kesehatan mental anak. Dalam ilmu psikologi, Bu, ilmu psikologi nih, yang dunia mengatakan membentuk karakter itu kita butuh 3 aspek, yaitu IQ, SQ, dan EQ. IQ apa sih? IQ itu intelektual, kepandaian. Di mana letaknya kepandaian, Ibu-ibu? Nih di sini kepandaian. SQ itu apa? Basic agama. Agama letaknya di mana? Hati. SQ itu apa? Kematangan emosional, kecerdasan emosional. Letaknya di mana? Di hati. Kalau dunia aja bilang satu akal dua hati, kenapa kita sibuknya intake-nya ke sini terus? Sekolah yang terbaik, nilai harus bagus, ikut lomba, medalinya mana, kenapa nilainya jelek? Kenapa kita concern di sini kalau sementara ini tools? Contoh, Bu. Nanti Ibu boleh tanya ke Ustadz Suban ya. Kita kan orang Islam tuh, wah udah Masya Allah ya. Emang kita tuh karena nggak mempelajari dalam, jadi kita nggak nemu kayak gini-gini, diplotis pakai yang ilmu-ilmu Barat ya. Barat tadi bilang IQ, SQ, EQ. Agama kita udah duluan, Bu. Jika ada segumpal daging, dilanjutin, ada yang tahu? Jika daging itu baik, maka perilaku itu baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka perilaku itu buruk. Apa segumpal daging itu? Ilmu dunia, IQ, SQ, EQ. Kita udah duluan sebelum ada penuhan ilmu itu, Nabi kita udah bilang hati. Kenapa kita sekarang ke bawah menuhinya ini aja? Karena tuntutan sekeliling kayaknya keren kalau anak kita sekolah di sini, betul nggak? Kayaknya keren kalau anak kita jadi juara umum. Nggak salah Bu, karena karakternya memang harus ada IQ. Tapi ibu yang salah adalah melupakan intake dari otak kepada hati. Contoh, di sekolah diajarin harus berbakti pada orang tua, harus empati. Tapi kenapa secara data anak sekarang adab sama nilainya rendah? Ya nggak? Nilai adab dan value anak sekarang kan tidak setinggi anak-anak dulu, katanya begitu. Pertanyaannya misinya dari mana? Karena mereka tahu harus menghormati orang tua, mereka tahu harus berbagi, tapi mereka nggak tahu how-nya. Karena zaman dulu, nggak tahu ibu-ibu masih ada yang sama nggak sih sama saya, kita masih parenting VOC katanya. Yang kalau pergi harus salam dulu, salam, ya nggak? Oh nggak berani, pergi tanpa salam, oh nggak berani. Ke kamar orang tua, Mah boleh masuk nggak? Iya nggak? Sekarang, Bun, pergi ya, ya nggak? Jadi anak tahu harus hormat sama orang tua, tapi begitu intake-nya crash. Makanya kenapa anak-anak sekarang pintar secara angka, secara perilakunya les. Ngerti ya langsung, iya ya saya melakukan itu, saya pelaku itu saya. Ya. Atau misalnya adab nilai. Itu kan bukan sesuatu yang teori, bener nggak? Itu praktek. Dari salam simpelnya gitu. Kedua, orang tua dulu mana ada nanyain anaknya gini, Nak di mana? Di rumah. Sama, Mama juga udah di rumah, Abi juga udah di rumah. Oh iya, lagi di mana Nak? Di kamar. Sama, Umi sama Abi juga di kamar, ya kan? Udah makan Nak? Belum, tapi masih gerah. Iya ya, nanti kalau mau makan makanannya ada di meja makan ya Nak, atau enggak GoFood aja GoFood. Langsung udah. Apakah itu komunikasi? Komunikasi iya, tapi bukan komunikasi efektif. Itu yang nyebabin kenapa anak-anak sekarang orang tuanya ada, orang tuanya sehat, perannya hilang. Orang tua zaman dulu mana ada, emang nggak ada handphonenya juga, bener nggak? Tapi kan kalau nanyain kabar ke kita, Intan udah pulang, iya nggak? Mau minum apa? Aus nggak? Di sekolah gimana? Cuman dibuatin teh manis anget aja sama orang tua, Bu. Sekarang orang tua saya udah meninggal,
Itu good memory yang saya kangenin loh Bu, dibuatin teh manis anget. Sekarang saya pertanyaannya, kalau kita mau makan ya udah mesen aja online ya, Gojek aja Bunda panas ya gini. Pertanyaannya, in the future anak kita punya momen baik apa tentang kita? Jadi anak-anak sekarang tuh bukan hilang fasilitas, hilang peran orang tuanya. Maka kenapa anak-anak sekarang kalau curhat ke Chat GPT, ke Gemini, gak usah orang tuanya, kadang kita aja coba-coba ya nggak? Hati-hati ketergantungan. Kemarin di Amerika lagi rame nih Bu, yang punya AI itu lagi digugat sama salah satu orang tua karena anaknya sampai bunuh diri karena diarahin sama ChatGPT itu. Karena kan ChatGPT tidak diajarkan memang untuk mengelola emosi orang dalam, betul nggak sih Bu? Itu mah untuk seru-seruan, nanya resep masakan boleh, nanya ini boleh, tapi kok anak-anak sekarang yang hatinya kosong, dia tuh menjadikan teman, itu bahayanya. Sementara ChatGPT diklaim oleh mereka yang buat memang tidak dilatih untuk memahami emosi orang yang terlalu dalam, jadi dia tuh error. Ketika dia terlalu depresi, akhirnya ChatGPT mengambil data dari orang-orang yang depresi, diarahinnya ya udah kamu bunuh diri aja kalau dunia sudah menolakimu. Bayangin. Akhirnya karena anak ini lagi kosong, bagaimana cara bunuh diri? Diajarin lah kan ChatGPT, kan tergantung nanyanya apa. Karena anak ini kosong bunuh diri, begitu kelihatan chatnya, orang tuanya sekarang lagi ngesu ke AI itu di Amerika loh Bu. Indonesia jangan tenang-tenang aja, kemarin juga ada kasus sama. Jadi ininya peran kita Bu, ingat. Jadi aspeknya tuh ada 3. Nah, kenapa saya tertarik mempelajari psikologi dalam Islam? Tapi saya bukan ustazah ya Bu ya, saya psikolog ya. Kenapa saya mempelajari psikologi Islam? Karena di sini saya baru merasa ternyata kita harus laras antara jiwa, akal, dan spiritual. Kalau emang kepandaian Bu bisa menjamin anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, selamat, bahagia dunia akhirat. Menurut ibu-ibu semua yang bisa melakukan pengambilan triliunan, miliaran, itu orang pintar apa enggak Bu? Pintar, butuh strategi. Kalau yang nggak pintar paling pulang-pulang nanti nih Bu yang benar-benar Allah jaga ya, itu nuker sendal Bu, nyolong kotak amal. Jadi dari sini kita tahu ternyata kalau hanya mengandalkan intake akal, logika, maka hatinya akan tertutup. Sementara akal, hawa nafsunya apa? Mencapai kemenangan apapun caranya. Ini di sini nih Bu, logika. Hatinya nggak dilatih. Jadi ibu-ibu tolong tetap melakukan kepandaian diasah, tapi kematangan emosional dan basic agama harus kita tegakkan. Karena anak kita tuh bertarungnya itu bukan buat sekarang, nanti Bu 10-20 tahun mendatang. Kayak kita hari ini kan kita bertarung karena apa? Hasil pola asuh orang tua kita zaman dulu, betul nggak? Hasil sekolah kita, hasil kita berteman, jadi kita hari ini. Nah, nanti anak kita gitu Bu, 10-20 tahun mendatang, itulah diri mereka, hasil pola asuh kita hari ini, hasil pendidikan, dan hasil nanti mereka berlingkungan. Pertanyaannya, generasi apa yang akan kita tinggalkan di masa depan? Karena kita nggak tahu soal umur, benar? Kadang-kadang makanya Ustaz Suban suka ngomong, Tan, sharing-sharing lah ilmu kamu, jangan merasa masih muda, umur nggak ada yang tahu. Yang muda bisa lebih duluan daripada yang tua. Kalau udah gitu, saya sekarang gampang nangis Bu, karena saya jadi mikir, iya ya, saya ninggalin 4 anak saya dalam kondisi apa nih nanti nih, dunia mereka kayak apa pertarungannya? Gak ada jalan Bu, udah agama. Karena toksiknya sekarang dari mana-mana, bener gak sih? Toksiknya tuh alus Bu. Dari film anak kita disusupin LGBT, dari campaign udah ada misi-misi yang gak bener. Kalau filternya gak dibangun Bu, wah kayak apa mereka nanti di zaman mereka. Zaman kita sekarang aja kita udah geleng-geleng kepala, bener gak sih Bu? Apalagi nanti mereka 20-30 tahun mendatang. Maka perkuat Bu, insya Allah anak kita jadi karakter pemenang di masa depan. Yang pertama apa? Berarti kitanya harus tenang dulu batinnya. Karena kadang-kadang kita juga punya yang namanya luka pengasuhan, inner child ya. Kita punya trauma,
Kita punya rasa marah yang gak selesai. Nah itu yang bahaya tuh. Kenapa? Karena kita tuh mirror effect, yaitu efek cermin. Anak tuh peniru ulung. Orang tuanya kayak apa ya kayak gitu. Ibu tahu ya kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu biasanya menurun, Bu. Kalau anak sering dipukul, maka nanti dia kalau jadi kepala keluarga atau ibu akan memukul anaknya. Karena dia dapat message, saya aja dipukul orang tua saya, maka nanti suatu saat saya punya anak, saya akan mukul. Perilakunya jadi agresif. Maka di sekolah dia akan agresif. Kenapa? Karena kalau saya salah, saya suka dipukul. Maka kalau ada teman saya salah, saya akan pukul teman saya. Agresif. Kenapa? Dia meniru ulung. Atau misalnya ibunya gampang nangis sampai mama tuh nggak ini gitu ya. Nanti ini anak kalau punya masalah gampang nangis karena kan dia lihat, melihat, mendengar, meniru, itu aja dipastiin. Jadi makanya tadi kita harus punya tenang dulu. Mbak Intan susah ya? Lah emang iya susah. Ini aja yang ngomong juga battle-nya tinggi. Iya nggak, bagaimana merespon tahu anak suka lawan jenis antara harus alhamdulillah sama astagfirullah. Iya kan? Alhamdulillah anak suka lawan jenis di arah gempuran LGBT, betul nggak? Tapi astagfirullahnya apa? Bagaimana supaya rasa suka ini jangan sampai menjadi rasa suka yang membawa anak ke hal yang negatif, benar nggak? Makanya ibu butuh belajar. Makanya saya bersyukur ibu-ibu mau hadir hari Minggu ini, Masya Allah ya ibu-ibu ya. Saya juga dapat nasihat dari guru saya, Mbak Intan, kalau ada kajian ilmu selama yang berbicara pakar atau ahlinya hadir. Karena kita butuh ilmu itu. Dan Allah memilih siapa-siapa saja yang mendengarkan ilmu dari Allah. Di antara teman-teman ibu ada pasti yang diajak susah, benar nggak? Ada yang udah niat atau ketiduran, benar nggak? Ini namanya rezeki ilmu, makanya banyak-banyak bersyukur. Bersyukurnya lagi semoga ilmunya nggak cuma ada di catatan atau buat status. Mudah-mudahan jadi karakter, itu yang penting. Ingat ya, kita adalah mirror efeknya anak-anak. Ya. Yang kedua, konsep kolbu. Hati yang tenang adalah kunci. Susah Mbak Intan? Iya, susah Bu. Susah. Ini yang berbicara juga 4 tahun yang lalu. Ini bergumul dengan air mata, bergumul dengan doa, bergumul dengan segala hal. Maka itu kita tahu dalam ilmu psikologi Islam, Bu. Orang yang mudah stres, orang yang gampang marah, orang yang gak bisa ngontrol emosi, ini psikologi Islam ya Bu ya. Berarti itu alarm kita sudah jauh sama Allah. Kita kan punya 2 dalam diri, ada tubuh, ada jiwa, benar nggak Bu? Kalau tubuh makanannya apa? Nasi, bubur, apalagi Bu makanan ibu tadi pagi tuh Bu, ya, roti, nah tuh yang kotakan betul ya, air putih, ini makanan tubuh. Pertanyaannya, ibu ngasih makanan jiwa nggak? Makanan jiwa apa? Beribadah. Jadi kalau kita gampang marah pada hal-hal kecil, gampang sedih pada hal-hal yang sebenarnya sedihnya harusnya biasa aja, susah move on kalau bahasa anak-anak sekarang, tandanya jiwa kita lagi lapar, jadi lagi berhutang. Maka kenapa kita harus mendekatkan diri sama Allah? Karena dalam psikologi Islam, kegersangan jiwa menciptakan stres, depresi, dan mental illness lainnya. Sementara kalau kita dekat sama Allah, insya Allah, kalaupun ada rasa stres normal ya ibu-ibu ya, karena kan kita manusia emang buat diuji ya, betul ya, jadi stres itu normal. Tapi jika kita dapat masalah, kita yakini ini datangnya dari Allah, kita jalani dan berdoa, insya Allah tuh psikolog sepi Bu prakteknya Bu. Kalau sekarang psikolog lagi gemuk-gemuk Bu rekeningnya Bu, yang stres banyak banget. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini kita mah jadi teman aja ya Bu ya, jangan ketemu di klinik ya, mahal Bu bayarannya. Gak ada bercanda, biar jiwanya kuat. Jadi kalau ibu dikit-dikit gini, kok saya gampang marah ya, itu kan alarm Bu. Kok saya gampang sedih banget ya, kenapa ya? Kok saya gampang gak nerima ya, kenapa ya? Kok saya gampang banget gak nerima anak saya begini, kenapa ya? Kok saya gampang emosi banget sama anak. Hal yang pertama beristighfar, kedua coba ibu bermuhasabah, sudah sejauh mana saya tidak dekat sama Allah.
Kunciannya apa, Bu? Terapi dalam psikologi Islam yang keren banget loh, Pak. Sepertiga malamnya, sudah berapa lama kita tinggalin? Nah, nanti saya kasih tahu ya, terapi-terapi dalam psikologi Islam sebelum kita masuk ikhtiar dunia harus ada yang kita perbaiki. Karena ternyata itu alarmnya tuh. Kalau orang sering tahajud, entah bagaimana caranya Allah melembutkan hati kita, kita mampu tuh Bu, dry semua, ngurangin emosi-emosi negatif. Itu hal intangible yang manusia lupa, di mana Allah bisa melakukan, manusia nggak bisa melakukan, betul nggak? Jadi kalau udah mulai gampang panas, alarm nih. Saya terakhir sholat tahajud kapan ya? Oh iya, pas lagi ada beban hidup baru tahajud gitu. Nah, berarti dikencengin lagi. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya ibu-ibu ya, amin. Lalu keterampilan emosional orang tua apa? Ciptain deh Bu lingkungan yang aman. Ibu-ibu yang pertama validasi emosi. Validasi emosi itu apa Mbak Intan? Kalau anak lagi sedih, kenapa nak kamu sedih nak? Kenapa kok hari-hari ini kayaknya bunda ngeliat kamu berubah? Kenapa nak kok marah-marah? Emang ada apa? Validasi. Sehingga anak jadi belajar kontrol emosi karena orang tuanya memvalidasi rasa dia. Bu, hari gini kenapa sosial media itu penting banget buat anak-anak? Karena anak-anak jarang dapat validasi dari orang tua, sehingga dia ingin mendapatkan validasi dari luar. Maka kenapa sekarang banyak orang dikit-dikit punya masalah curhatnya di sosial media? Karena sosial media kan merespon, betul nggak? Lu kenapa lagi sedih? Kok status galau banget? Betul nggak? Kalau lagi bahagia kita posting yang bahagia, cie yang lagi happy, lagi ada apa nih? Validasi. Tapi coba kalau anak kita sering mendapatkan validasi dari kita, dia nggak butuh validasi dari luar Bu. Karena apa? Dia udah penuh dari rumahnya. Ini hati-hati ya Bu. Tolong ya dikasih tahu ke ayah-ayahnya walaupun ayah nggak datang. Ibu kalau anak kita udah akil balik, bapak kalau anak kita udah akil balik ya, sering-sering puji anak kita. Masya Allah anak ayah cantik banget, anak ayah cakep banget pakai baju ini. Ya Allah nih anak ayah kemarin kayaknya masih kecil sekarang udah gede, Masya Allah cantiknya. Sambil diusap. Semoga Allah jaga anak ayah ya. Kenapa penting dan sering? Bu, kalau nggak sering dipuji-puji begitu sama ayahnya, begitu dia akil balik, ketemu lawan jenis, bilang begini, kamu cantik banget. Oh pingsan Bu anak kita Bu. Itulah lahir era bucin. Dan kalau yang kayak gitu menyerahkan segala-galanya mudah tuh Bu. Tapi kalau dia udah pemenuhannya kuat, begitu ada laki-laki ngomong gini, kamu cantik deh, jadi dia, biasa aja babe gue sering ngomong, iya nggak? Penuh. Ibu ke anak laki-laki juga gitu Bu, anak laki-laki bukan nggak bisa bucin pingsan Bu, bisa juga puji. Kalau udah akil balik, aduh anak bunda nih ganteng banget, Masya Allah, tabarakallah. Aduh bunda doain ya anak bunda yang ganteng ini. Tuh pakai doa setiap kalau kita muji anak kita. Sehingga ketika nanti anak kita di masa nanti dia bertemu lawan jenis, perempuan ngomong gini, kamu kok ganteng banget ya. Karena pemenuhan dari kitanya udah banyak, anak kita laki-laki cuma gini, nih cewek kenapa ya? Iya kan? Karena ibunya udah sering. Coba kalau ibunya nggak pernah dibilang gitu, wah emang dia satu-satunya cewek yang paham gue. Ya dia soalnya belum tahu tagihan listrik ya kan, SPP anak. Tapi kan yang bahaya itu adalah masa-masa akil balik. Maka dalam Islam apa dikatakan 7 tahun pertama didik anak dengan kasih sayang, 7 tahun kedua perlakukan anak seperti tawanan, 7 tahun ketiga jadikan seperti sahabat. Tawanan di sini bukan berarti dikerem dikunciin Bun, yaitu tegaknya aturan di usia itu. Lebih mudah menegakkan aturan di usia anak 7 sampai 14 tahun dibandingkan kita baru ngasih aturan begitu anak itu udah 15 tahun ke atas. Coba saya yang punya anak 15 tahun ke atas, gimana kalau ngasih aturan? Lebih banyak di debat daripada ngikutin, betul nggak? Nah, kalau 7 sampai 14 tahun, ini keren ya agama kita ya. Kalau 7 sampai 14 tahun, anak itu walaupun udah ada gaya-gaya mau ngelawan, masih takut sama kitanya, bener kan? Nah, kenapa 0 sampai 7 itu dikatakan dengan penuh kasih sayang? Karena di usia-usia itulah kalau kita nggak melakukan dengan penuh kasih sayang, yang terjadinya apa Bu? Nah itu inner child. Makanya 0 sampai 7 penuhi dengan kasih sayang. Kalau bahasa keren Inggrisnya ada golden age. Sama, betul nggak? Cuman ibu aja ngomong kajiannya dari mana? Dari ilmu psikologi barat atau psikologi Islam? Sama, tapi yang pasti psikologi Islam udah duluan. Ya, oke. Jadi apa yang pertama?
Validasi emosi, termasuk ke pasangan Bu, sering-sering muji ayahnya, ih si ayah ganteng banget. Terakhir kapan muji ayah? Ih, nggak boleh ya Bu. Kalau nggak dipuji tadi yang muji loh di luar sana loh. Ya, terus minta juga ke pasangan, ayah sering-sering puji aku dong. Karena validasi itu dibutuhkan Bu. Validasi itu dibutuhkan, manusia tuh butuh diakui manusia lainnya ya. Langsung rame ya. Terakhir kapan ya muji suami ya? Ya Allah, tolong. Jangan ya Bu. Komunikasi asertif, belajar mengungkapin perasaan secara jujur tanpa menyakiti. Kalau anak bermasalah, kan kita kan sumbu pendek ya, taunya diomelin aja anaknya, betul nggak? Bikin malu aja, nggak tahu diri, kadang-kadang pakai sedikit cubitan. Ibu, boleh nggak kita kecewa? Bu, ini yang dikatakan mother language. Ini yang dikatakan ibu sekolah bagi anak-anak. Nah, ya Allah Bunda sedih banget kamu punya masalah di sekolah. Sentuh hati, ketemu hati. Kalau kita udah ngomong gini, kamu yang malu-maluin, bikin masalah mulu, panggil orang tua ke sekolah, sekali-sekali orang tua dipanggil karena prestasi, kenapa sih? Ini gara-gara kan gitu ya, kita kan kayak gitu. Tahu nggak Bu, ketika kita omelin, ini hati menutup. Maka semua nasihat kita mental, yang terbuka logika. Logika bilang apa? Mak gue bayar banget, bodo amat, ya bodo amat, omelin aja, ini, ya kan? Ngomong sendiri dalam hati, bener nggak? Maka yang keluar acuh tak acuh, maka kita sakit hati. Akhirnya kita ngambil solusi, anak kita emang udah nggak tahu diri atau nggak sopan, bener nggak? Akhirnya datangnya kemana? Ke psikolog, bener? Minta tolong dong anak saya begini-begini. Karena kita salah nyentuhnya. Karena begitu otak terbuka, yang keluar logika. Tapi begitu yang terbukanya hati atau kolbu, logikanya gini Bu. Maka kenapa kita lebih tersentuh kalau ada orang ngomong baik, nyentuhnya langsung ke hati, betul nggak? Karena otak kita lagi ditutup. Kalau ngomongnya pakai logika, jadinya bantah-bantahan. Bunda tuh sedih banget. Bunda kecewa. Saat ngomong, Bunda tuh kecewa. Nah, Bunda sedih. Tapi kamu anak Bunda, tetap akan Bunda bela. Tapi kalau kamu salah nak. Pernah nggak kita nyeritain kayak gitu? Kadang-kadang kita tuh Bu ya pakai hashtagnya supermom, superwoman, betul nggak? Padahal yang ada cuman ada film Superman Bu. Itu juga cuma 2 jam, selesai film tuh Superman ganti baju jadi bapak rumah tangga Bu. Nah, ibu pakai hashtag Superman, Superwoman, Supermom itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat kita begitu ada kegagalan, begitu anak kita salah, kita kecewanya luar biasa. Kenapa? Karena kita berharap zero mistake, 0, nggak mungkin. Maka hashtagnya diganti Bu, bukan Supermom, bukan Superwoman. Hashtagnya diganti dengan ibu yang terbaik bagi anak-anak. Karena kan terbaik bagi anak saya berbeda terbaik bagi anak ibu, bener nggak? Lawang anak saya 4 aja, 4-4-nya beda karakter, beda 4 karakter, beda 4 cara pola asuh, iya kan? Nah ibu nontonnya sosial media, gentle parenting, parenting ala Nikita Willy, abis lahiran langsung, ya gimana nggak stres? Nontonnya yang begitu-begitulah, abis ngelahirin Flamingo era, bikin orang jadi takut ngelahirin, ya kan? Emang di mana-mana mah abis ngelahirin jelek dulu Bu, tapi setelah itu comeback sooner lebih keren gitu dong. Itu yang nyebabin anak-anak kita di bawah nih, ini makanya hati-hati nih, itu yang nyebabin anak-anak kita ini jadi takut kawin, takut melahirkan, karena yang digadang-gadang hashtag-hashtag kayak gitu Bu. Nah kita nih orang tua masuk dong, nggak apa-apa Flamingo era dari dulu juga pakai flamingo itu mah binatang, kita manusia kan gitu. Ibunya datang dengan gaya santai nih untuk apa? Supaya si mindset yang salah tuh kita tebas Bu. Yang namanya habis melahirkan, emang badan tuh pasti butuh namanya adaptasi. Bunda juga dulu naik 27 kilo sekarang balik lagi, gitu. Jadi istilahnya tuh kita menyemangati, atau misalnya nggak apa-apa Bunda juga belum balik-balik lagi, tapi kan hasilnya kamu yang keluar yang cakep. Jadi kita harus menebas di luar sana, jangan kita kena apa yang ada di sosial media. Iya ya, kita habis ngelahirin badan perut langsing lagi, kenapa saya begini-begini aja ya? Kan akhirnya jadi begitu. Nah itu yang salah.
Nggak ada Bu yang sempurna Bu. Ibu yang salah kebawa kesempurnaan yang ada di sosial media. Lah ibu sosial media kan diposting yang bagus-bagus, bener nggak? Ibu aja kita foto pakai filter Bu. Iya kan? Kok ya ibu percaya dengan apa yang dilihat di sosial media? Yang salah yang posting apa kita? Ya kita. Orang yang punya akun terserah Bu mau posting apa aja, yang salah kita yang acceptance apa yang kita lihat, itu yang nyebabin kita gampang stres ya. Jadi ibu-ibu jangan salahin orang yang posting, salahin kita yang nerima apa yang kita lihat di postingan. Karena menurut data, sosial media adalah sumber stres nomor 1. Jadi ibu gimana kalau lihat Instagram, Facebook, lebih banyak marah, lebih banyak emosi, atau lebih baik bersyukur? Indikatornya gampang Bu, kalau udah lihat begini misalnya, ih pamer, ih gitu ya, hati ini nggak usah mulut, berarti sosial media ibu udah racun. Ya, tapi kalau lihat ibu malah, oh begini ya, baik ke dalam ibu, berarti sosial media ibu baik. Kan kontrolnya di kita Bu. Kenapa harus nyalain sosial medianya? Ini kan benda mati Bu, betul nggak? Bagaimana benda mati kok bisa merusak kita? Berarti kita acceptance, kita yang nerima dia merusak kita. Padahal kita yang punya tombol terima atau enggak. Nah ya, jadi ibu harus paham karena itu pengaruh kita jadi ibu. Lalu hubungan positif dengan pasangan, ini kalau ngomong pasangan lebih seru nih kayaknya ya. Harusnya hubungan positif dengan pasangan. Mbak, saya udah divorce, nggak apa-apa. Saya suka ngomong gini sama klien saya yang divorce. Kalau sudah divorce, ya, yang gagal itu peran apanya? Peran sebagai istri dan suami gagal. Tapi jangan pernah gagal sebagai ibu dan ayah bagi anak-anak kita. Percayalah, ini penyesalan di masa depannya luar biasa. Mbak Intan, tapi saya nggak damai, saya ribut sama mantan gini. Ya udah, ibu jalanin peran ibu. Jadi ibu jangan terdistraksi dengan orang yang mau merusak ibu dengan berbagai macam cara. Karena anak butuh melihat sehatnya hubungan tuh kayak apa sih. Peran ayahnya kan nggak ada, ayahnya nggak pernah nengokin. Ya udah kan ada kakek, ada paman, ada semuanya. Nggak ada di rumah perempuan semua, misalnya laki-lakinya udah nggak ada banget, benar-benar tinggal perempuan. Tugas kita bacain dia tuh orang-orang terbaik di Islam dengan sisi heroiknya. Muhammad Al-Fatih Bu, wah itu bagus banget Bu. Ya. Lalu mengasuh dengan kesabaran dan empati. Apa aja? Yang pertama, sabar itu kekuatan. Nanti tanya, banyak-banyak nanya kalau ketemu ustadz, ya. Ingat ahli ilmu itu adalah guru kita, banyak bertanya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi nanti pas ada sesinya ustadz, ibu-ibu jangan malu-malu buat bertanya. Justru kalau saya punya prinsip di mana ada ahli ilmu, disitulah saya mau bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi nanti ibu-ibu nanya ya, udah punya pertanyaan belum? Hah? Jangan curhat Bu, ya, nanya. Ya. Sabar, kekuatan, empati, dan pola asuh yang positif. Ya, ini sudah materi akhir saya. Jadi ibu-ibu semuanya ingat ya, yang namanya kita menjadi orang tua itu nggak mudah. Saya yang berbicara pun butuh banyak ilmu dari orang-orang terbaik. Jiwa raga kita masih ada nih Bu di sini. Jadi kalau mau memperbaiki, perbaikilah dari sekarang. Beneran Bu, saya salah menjadi ibu dalam pola asuh 16 tahun. Kenapa 16 tahun? Karena saya baru sadarnya pas anak saya udah 16 tahun. Tapi Allah Maha Baik Bu. Saya yang dulu gak ada kepikiran mau hidup di dunia parenting, mau tahu bagaimana dalam sudut pandang Islam menjadi seorang ibu, ternyata bagi Allah itu mudah untuk menjatuhkan seseorang dalam hitungan hari. Benar nggak? Dalam hitungan detik malah. Dan alhamdulillahnya ketika kita punya masalah dalam hidup Bu, ibu dekatlah dengan orang-orang yang memahami ilmu agama. Karena itu yang membuat kita kembali ke track yang benar. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini,
buat saya, apapun masalah hidup yang sedang ibu hadapi, percayalah jalan keluarnya ada, Bu. Jalan keluarnya ada. Tinggal ibu bertanya sama ahli ilmu yang benar supaya jalan keluarnya sesuai dengan yang Allah mau. Kan itu jawabannya ya, Bu ya. Jadi perlu dipahami, sama-sama kita berubah, sama-sama kita belajar. Dari sini kita tahu ya, Bu ya, waktu yang cuman 45 menit ini ternyata kurang ya, bener nggak? Nah, mudah-mudahan nanti bisa diadakan lagi yang kita kelas-kelas lebih private dan panjang, karena untuk berbicara bagaimananya tuh nggak mudah, bener nggak? Ada ibu, masya Allah ibu, ibu tahu aja tiba-tiba langsung datang, saya udah mau nangis. Saya kalau ngomongin anak tuh gampang nangis, Bu. Ya ada yang sama nggak sih, Bu? Apalagi kalau ingat kesalahan kita, bener ya. Tapi percaya, Bu, Allahu Akbar, Bismillah. Terima kasih, Bu. Tapi percaya, Bu, dari pengalaman saya pribadi, ini mudah-mudahan Allah jaga, ya Allah, semoga Allah jaga kita semua ya, Bu ya. Ketika kita berubah, Bu, Allah merubah hati anak kita, Bu. Anak saya yang laki-laki yang tadinya ngomong sama saya nggak pernah tatap muka, nggak pernah mau duduk bareng, sekarang dia kuliah di luar kota, Bu. Tahu nggak, Bu? Kalau mau ujian, dia selalu WA saya. Semoga Allah jaga, doain anak saya, Bu ya, doain saya, Bu ya. Selalu dia WA saya. Bunda lagi apa? Lagi ini, nak. Bunda, aku mau ujian. Doain aku ya, Bunda ya. Soalnya kalau Bunda doain, aku jadi tenang. Ya Allah, Ibu. Menurut Ibu siapa yang ngegerakin anak itu WA ke saya seperti itu? Dan saya percaya proses perubahan kita Allah ganti dengan kebaikan bagi anak-anak kita. Bismillah ya ibu-ibu ya, semangat, perjuangan kita masih panjang. Saya yang di depan bukan berarti lebih baik, bisa jadi saya yang paling banyak melakukan kesalahan, maka saya harus sharing supaya ibu-ibu jangan melakukan kesalahan yang sudah saya lakukan. Tapi sekaligus saya bisa bercerita, jika kita dekat dengan Allah bukan berarti ujiannya nggak ada ujiannya. Namun Allah kasih kita ketenangan, itu yang mahal dan itu yang mewah. Terima kasih banyak ya ibu-ibu ya. Setelah ini kita siap-siap untuk di sesi berikutnya. Kita akan ada Ustadz Suban Bawazir yang akan melanjutkan materi ini. Kita ada sesi Q&A atau lanjut? Ya, nanti akan ada Ustadz Suban dan ibu tolong dicatat dan ditanyakan sehingga yang tidak paham langsung clear yang ada di sini. Bismillah ya ibu-ibu ya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah kalau ada waktu lebih panjang lagi mungkin kita bisa bikin yang lebih panjang dan detail lagi sehingga ibu-ibu lebih tahu bagaimana cara actionnya. Nanti ada Ibu Feti yang akan mengkoordinir di sini ya. Terima kasih Ibu Feti ya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh maju satu baris.